Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Fajirosa. Di sini saya akan mempresentasikan sistem security incident management yang berbasis SWOT platform untuk mengotomasi insiden respon di perusahaan saya, di mana di sini disebut sebagai perencanaan sistem informasi keamanan, studi kasus, Blue Team Incident Response. Kenapa ini penting? Karena set ekspektasi bahwa ini bukan cuma ticketing biasa, tetapi platform automation yang rumit. Proses kerja utama yang masih manual atau semi manual adalah penanganan insiden keamanan. Hal ini berdasarkan laporan via email atau WhatsApp, yang dimana memiliki resiko informasi penting bisa hilang. Kemudian Excel manual spreadsheet, yang dimana memiliki resiko duplikasi. Tidak adanya real-time tracking, yang dimana memiliki resiko insiden bisa terlupakan. Kemudian ada chat group koordinasi, yang dimana memiliki resiko informasi penting bisa tenggelam. Dan dokumentasi manual, yang dimana memiliki resiko tidak terstandar. Dan yang terakhir adalah tidak adanya dashboard, yang dimana beresiko tidak adanya early warning. Kemudian, di dalam sistem informasi memiliki perbedaan data dan informasi, yang dimana data merupakan fakta mentah yang belum mempunyai makna. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diproses, memiliki konteks dan berguna untuk keputusan. Contohnya, log 192.168.1.100/admin itu merupakan raw log dan belum memiliki atau belum ada analisanya. Namun, ketika data mentah tersebut diproses, maka itu sudah diidentifikasi sebagai SQL injection, sudah dikategorikan tipe serangannya, dan sudah memiliki severity level. Yang dimana hal ini sangat penting karena sistem akan mengubah data menjadi informasi yang actionable untuk insiden respon. Security Incident Management System atau SIMS adalah sistem informasi terintegrasi berbasis SOAR yang dirancang untuk mengotomasi proses deteksi, pelaporan, tracking, analisis, dan penanganan serta mendokumentasikan seluruh life cycle, juga memiliki dashboard analitik untuk pengambilan keputusan. SIMS termasuk ke dalam 4 klasifikasi sistem informasi yang diantaranya TPS, Transaction Processing System. Ini adalah yang utama, yang memiliki fungsi salah satunya adalah merecord setiap insiden sebagai transaksi. Sebagai contoh, user melakukan submit insiden dan sistem meng-create tiket dengan ID unik. Kemudian yang kedua adalah MIS atau Management Information System, dan ini adalah yang utama juga dan memiliki fungsi melakukan generate laporan untuk manajemen dengan contoh laporan bulanan yang terjadi serangan insiden. Kemudian yang ketiga adalah DSS, Decision Support System, yang memiliki fungsi untuk menganalisis tren ancaman. Sebagai contoh, sistem melakukan analisis dan menyatakan IP 103.x.x.x sudah 5 kali terserang sistem yang berbeda. Kemudian direkomendasikan untuk melakukan apa? Kemudian yang terakhir adalah ISS atau Executive Support System, yang dimana memiliki fungsi untuk dashboard menampilkan ke top manajemen atau menampilkan hasil dari analisa-analisa yang sudah dianalisa tersebut. Kemudian, 5 komponen sistem informasi adalah hardware, software, data, prosedur, dan people. Yang dimana hardware memiliki server aplikasi
database server, storage, workstation, dan network infrastructure. Kemudian, pada software seperti web application, DMS, CM integration, ticketing engine, web server, dan OS. Selanjutnya, komponen data itu seperti incident records, user database, threat intelligence suite, yang memiliki format data contohnya untuk structure, database tables itu PostgreSQL, terus semi-structure itu JSON, dan untuk unstructured adalah log file atau pcap files. Kemudian di prosedur itu memiliki SOP incident response, kemudian escalation matrix, dan dilanjutkan incident classification guidelines, dan yang terakhir adalah post-incident review process. Kemudian komponen yang terakhir adalah people, yang dimana di sini seperti security analyst, incident response team, system administrator, manajemen, end user, dan developers. Terdapat 6 kemampuan sistem. Yang pertama adalah incident intake yang digunakan untuk multi-channel reporting. Kemudian tracking yang berguna untuk memonitoring status secara real-time. Mencatat setiap perubahan, siapa, apa, kapan. SLA timer, kemudian workload visibility, siapa dan berapa yang dia handle atas insiden-insiden yang terjadi. Kemudian investigation, yaitu ada evidence collection yang dimana untuk melakukan upload files. Kemudian ada timeline reconstruction dan integration dengan tools. Kemampuan sistem yang keempat adalah collaboration, yang dimana di sini biasanya melakukan mention kepada seseorang yang sangat-sangat dibutuhkan atas insiden yang terjadi. Salah satunya itu. Kemudian ada analytics yang dimana akan menampilkan dashboard dengan matriks insiden yang terjadi saat itu. Salah satunya itu. Kemudian knowledge management dengan playbook library untuk template common incidents. Kemudian knowledge base seperti bagaimana cara mengendalikan ransomware dan lesson learned repository. Kemudian di sini adalah teknologi dan building blocks. Jadi mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu teknologi jaringan dan building blocks. Untuk teknologi jaringan itu sendiri adalah arsitektur client server menggunakan web base. Kenapa menggunakan web base? Karena bisa diakses dari mana saja. Kemudian protokol yang digunakan adalah HTTPS, REST API, dan WebSocket. Kemudian jaringan yang digunakan adalah intranet dan VPN. Kemudian teknologi yang digunakan adalah teknologi security dengan firewall, IDS atau IPS, dan WAV. Selanjutnya pada building blocks itu memiliki 6 layers yang dimana memiliki konsep layer arsitektur seperti layer cake. Yang dimana layer pertama adalah presentation layer yang paling atas untuk web UI, kemudian application layer untuk backend API. Selanjutnya adalah business logic untuk workflow engine. Kemudian yang keempat adalah data layer untuk PostgreSQL dan MongoDB. Kemudian ada integration layer untuk CM, email, dan threat intelligence. Dan yang terakhir adalah security layer seperti Auth, RBAC, dan audit. Dalam sistem, kita punya objek atau entitas yang saling berinteraksi. Dalam studi kasus ini, memiliki 10 objek utama, yaitu insiden sebagai core object yang merupakan pusat dari semua aktivitas.
Kemudian user merepresentasikan orang yang menggunakan sistem tersebut. Sedangkan aset, IT aset yang dilindungi. Kemudian ada evidence, yang dimana merupakan bukti digital terkait insiden. Yang kelima adalah action atau task, yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang analis. Objek yang keenam adalah alert atau notifikasi dari monitoring tools. Kemudian ada threat intelligence yang merupakan data ancaman dari eksternal. Selanjutnya ada report atau laporan hasil investigation, yang dimana objek selanjutnya adalah playbook yang digunakan untuk memberikan template prosedur penanganan. Yang kemudian timeline atau yang di sini biasanya digunakan untuk menyatakan kronologi kejadian tersebut. Alasan pengembangan studi kasus ini adalah karena efisiensi operasional, yang dimana kondisi sekarang memiliki respon time rata-rata 2 jam. Diharapkan dengan SIMS, respon time target adalah 15 menit. Dengan ROI atau Return of Investment adalah satu analis menghandle 50 insiden per month atau per bulan. Kemudian compliance and accountability, yang dimana harus memiliki requirement ISO 27001 yang diharapkan atau yang dibutuhkan untuk dilakukan audit trail siapa yang melakukan apa. Yang diharapkan nanti juga dapat dijadikan bukti di pengadilan. Kemudian ada peningkatan kualitas penanganan yang diharapkan tidak lagi tergantung skill individual analis. Kemudian ada juga skalabilitas yang merupakan pertumbuhan volume dari tahun 2023 dari 50 insiden per bulan menjadi 100 insiden per bulan di tahun 2024. Kemudian yang terakhir adalah visibilitas dan reporting. Ini merupakan real-time monitoring untuk manajemen, yang dimana sekarang supervisor atau team lead itu bertanya berapa insiden hari ini. Namun dengan SIMS diharapkan mereka tidak perlu bertanya kepada tim, melainkan cukup dengan membuka dashboard. Metodologi pengembangan yang digunakan pada sistem kali ini adalah Agile Scrum. Kenapa Scrum? Karena Scrum memiliki fleksibilitas yang tinggi, yang dimana security landscape berubah cepat. Kemudian menggunakan Scrum juga dapat memberikan feedback secara cepat, yang dimana security analyst sebagai user dapat melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah deliverable incremental. Tidak perlu menunggu selama 6 bulan baru bisa menggunakan sistem tersebut. Kemudian yang keempat adalah risk mitigation, yang dimana dapat melakukan tes setiap sprint dan melakukan integration issues yang dideteksi sedini mungkin. Yang kelima adalah collaboration intensive, yang dimana developer dan security bisa melakukan kerja bersama dan bisa melakukan sprint review demo hasilnya. Tujuan desain sistem adalah yang pertama adalah usability, yang dimana sistem harus mudah digunakan. Kemudian yang kedua adalah performance, yang dimana sistem harus cepat dan reliable. Yang ketiga adalah security, yang memiliki tujuan system must be secure. Dan ironis sekali kalau misalkan security system tidak secure ya. Yang keempat adalah scalability, yang dimana memiliki tujuan sistem bisa bertumbuh sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima adalah maintainability, yang dimana sistem mudah untuk di-maintain dan di-update. Dan yang terakhir adalah integration,
yang dimana sistem mudah untuk dilakukan integrasi dengan sistem lain. Kemudian, personil-personil yang terlibat dalam pembuatan sistem ini adalah product owner, kemudian scrum master, development team, subject matter expert atau SME, kemudian quality assurance, dan yang terakhir adalah stakeholders. Kemudian adalah rancang alur sistem yang dimana yang pertama dilakukan input, kemudian incident intake and validation, kemudian automatic classification, assignment to analyst or team, kemudian dilakukan investigation dan containment eradication atau playbook, kemudian documentation and timeline track, dan hasil tersebut diberikan kepada stakeholder, kemudian dilakukan post-incident analysis, dan terjadilah outputnya. Selanjutnya, kelas diagram itu salah satunya ada insiden yang memiliki atribut atau properties, incident ID, title, severity, dan status. Dengan methods atau function yaitu assign analyst, update status, add evidence, dan escalate. Selanjutnya ada kelas diagram user yang dimana memiliki atribut user ID, username, email, dan role, kemudian dengan metode login, logout, update profile, dan change password. Kelas diagram selanjutnya adalah asset dengan atribut asset ID, asset name, asset type, dan IP address dengan metode get incident dan update status. Kemudian ada dua kelas diagram, yaitu kelas diagram evidence dan action, yang dimana evidence memiliki evidence ID, evidence type, file path, and file hash sebagai atribut pada kelas diagram evidence. Kemudian, kelas diagram evidence memiliki methods calculate hash and verify integrity. Kemudian pada kelas diagram action, memiliki atribut action ID, action type, description, and perform by dengan methods log action. Kelas diagram yang terakhir adalah kelas diagram playbook yang memiliki atribut playbook ID, playbook name, incident category, and steps, yang mana memiliki metode get step and execute step. Dengan contoh struktur playbook seperti yang ada pada slide presentasi ini. Selanjutnya, dari kelas-kelas diagram tadi memiliki hubungan antar kelas yaitu asosiasi atau association dengan konsep uses or has reference to, kemudian ada agregasi atau aggregation dengan konsep has a relationship. Kemudian ada komposisi atau composition dengan konsep has a relationship dengan hubungan antar kelas, generalisasi, spesialisasi dengan konsep is a kind of relationship. Kemudian yang terakhir ada pewarisan atau inheritance dengan konsep child inherit properties dan metode dari parents. Hal selanjutnya yang akan dibahas adalah proses bisnis sebelum dan sesudah adanya sistem, yang dimana sebelumnya secara manual untuk detection and reporting dilakukan via WhatsApp ke grup analis dengan registration, yang dimana analis yang menerima secara manual dan melakukan input ke Excel. Kemudian assignment dilakukan secara via chat atau hanya lewat chat. Kemudian investigation, analis bekerja secara independen, yang dimana proses bisnis sebelumnya adalah escalation, yang dimana analis manual melakukan message atau chat ke supervisor. Kemudian reporting, yang dimana dilakukan
compile manual laporan saat diminta. Yang terakhir ada closure, yang dimana analis merasa sudah selesai. Namun setelah adanya sistem ini yang sudah automated itu, diharapkan pada detection and reporting itu sudah multi-channel. Kemudian registration dilakukan dengan auto-generate unique ID, dengan assignment yang dilakukan auto-assign berdasarkan skill matching, load balancing, and availability. Kemudian pada investigation dilakukan playbook guided dengan checklist, yang dimana escalation-nya dilakukan secara automated escalation rules dengan critical incident yang diberitahukan kepada supervisor atau kepala divisi. Kemudian dengan SLA kurang dari 10%, yang dimana diberitahukan kepada supervisor. Yang keenam, reporting dengan on-demand report 1 klik generate atau schedule reports, yang dimana closure-nya mandatory closure terjadi pada root cause identified atau remediation done, atau bahkan lesson learned documented. Dan yang terakhir adalah manfaat organisasi itu sendiri adalah yang pertama, efisiensi 40 hingga 60% dengan security posture, kemudian compliance, dan lebih better discussion dengan cost saving yang lebih murah, kemudian kepercayaan stakeholders, dan tim moral dan scalability. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.